Yang ikuti, daftarkan diri Anda segera di KPMI Entrepreneur School yang disingkat dengan KES. Ini adalah satu pembelajaran bagi teman-teman pengusaha ataupun yang ingin berwirausaha. Sebuah kegiatan pendidikan dalam masalah ilmu agama dan syar'i terkait bisnis yang sesuai dengan syariah. Saya termasuk salah satu di antara yang terlibat dalam penyusunan kurikulum, juga penyusunan materi di sekolah KPMI ini. Saya sarankan, rekomendasikan untuk bisa mengikuti KES. Yang ingin belajar ilmu wajib dalam masalah bisnis, Anda bisa hadir di KPMI Entrepreneur School. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Teman-teman, tahu kan jadi eksportir itu keren. Udah jadi pahlawan devisa, bisa jalan-jalan keliling dunia lagi. Indonesia itu selain punya beragam sumber daya alam, juga punya banyak banget produk hasil olahan industri yang keren. Makanya kita berpotensi banget jadi negara maju. Tidak cuma memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga kita bisa menyuplai pasar dunia. Salah satu caranya buat bantu Indonesia itu maju, ayo kita genjot ekspor ke luar negeri. Ekspor pasti dianggap urusannya ribet banget ya. Apalagi bagi teman-teman yang merasa masih UMKM. Emang bisa ikutan ekspor? Jangan khawatir, di zaman sekarang yang serba digital ini ada digital marketing. Nanti dengan dibekali ilmu ekspor yang komplit, kalian pasti bisa ekspor. Untuk mempermudah kalian agar bisa ekspor, kami, para praktisi yang juga bersertifikat dari BNSP, akan bantu kalian mengembangkan kompetensi dalam bisnis ekspor, juga dalam bidang digital marketing. Belajarnya berbasis SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk pelaku UKM bidang ekspor. Keren banget kan? Kami dari Gerakan Ekspor Barengan yang diprakarsai oleh KPMI, Nudira Learning Center, Aspenku, dan Hibu Creative House siap mendampingi kalian untuk belajar tentang digital marketing dan bisnis ekspor secara online. Ya, tahun 2013 sampai hari ini kami sudah mencetak lebih dari 300 eksportir baru. Umumnya mereka seperti kalian, awalnya newbie, ada yang baru lulus kuliah, masih sekolah, karyawan yang ingin mulai usaha, ibu-ibu yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, jomblo yang pengen move on, pokoknya semua kalangan deh. Kami senang banget kalau banyak milenial seperti kalian bisa jadi eksportir dan jadi pahlawan devisa. Dengan join program kami, kalian bisa langsung mengakses materi ekspor dan digital marketing secara detail. Dan jangan khawatir, pasti kalian juga akan mendapatkan layanan konsultasi langsung dari para coach yang sudah expert banget. Ekspor tuh keren banget. Selain cuan buat diri sendiri, kita juga bisa bantu Indonesia maju. Kalian mau menambah skill kan? Mau kenal sama banyak orang dari mancanegara lagi? Ayo pre-order e-course-nya. Nggak usah pakai ragu. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan mempunyai potensi ekonomi syariah yang luar biasa besar, Indonesia terus menciptakan pengusaha muslim baru sekaligus meningkatkan ekosistem industri halal. Sejalan dengan Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah, Indonesia menargetkan tahun 2024 sebagai pusat halal dunia. Salah satu langkah strategis untuk mencapai hal tersebut adalah melakukan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai penggerak utama ekosistem industri halal. KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, dibentuk pada tahun 2010 sebagai sarana bersama bagi pengusaha muslim untuk mendalami akidah Islam yang lurus dan syariat Islam dalam bermuamalah. Saat ini, KPMI Pusat berlokasi di Jalan Tebet Barat Dalam 1 nomor 37 Jakarta Selatan. KPMI mempunyai visi membentuk pengusaha muslim yang berkualitas baik secara ekonomi maupun agamanya, yang pada akhirnya menjadi kesatuan kuat dalam memperjuangkan kemaslahatan umat Islam dan memajukan perekonomian Indonesia. Misi KPMI adalah 1. Sebagai wadah komunikasi bagi pengusaha muslim untuk berdiskusi dan mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan usaha. 2. Memajukan peranan pengusaha muslim dalam memberikan sumbangsih bagi kemaslahatan umat Islam serta kemajuan perekonomian nasional. 3. Sebagai mitra pemerintah dengan memberikan pendapat dan saran dalam rangka mengembangkan dan melindungi pengusaha dan konsumen muslim di Indonesia. Saat ini, anggota KPMI tersebar di 45 koordinator wilayah atau Korwil, 42 Korwil kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, dan 3 korwil di luar negeri yaitu negara Arab Saudi, Qatar, dan Mesir. Anggota KPMI yang terdaftar berjumlah lebih dari 48.000 orang, baik yang sudah menjadi pengusaha maupun calon pengusaha. Adapun aktivitas KPMI yang sudah dilakukan dari para anggotanya adalah 1. KES atau KPMI Entrepreneur School, yaitu serangkaian kegiatan yang memberikan pemahaman tentang ekonomi dan motivasi bisnis hingga syariat Islam dalam berbisnis. 2. Pameran pengusaha muslim yang bernama Muslim Life Fest merupakan sebuah
sebuah pameran terbesar industri gaya hidup syariah dan halal di Indonesia. Peserta pameran merupakan pelaku usaha yang berasal dari semua sektor industri gaya hidup syariah dan halal, serta memiliki konsep gaya hidup Islami. 3. Berpartisipasi aktif dalam International Trade Expo dengan tujuan mendorong dan membantu pengusaha muslim Indonesia untuk siap dalam menghadapi globalisasi dan pasar bebas dunia. Kegiatan-kegiatan KPMI ini akan terus berlangsung dan terus meningkatkan eskalasinya dari tahun ke tahun. Hal ini dapat terlihat dari semakin banyaknya pihak-pihak yang berkolaborasi dalam menyukseskan kegiatan KPMI, baik itu dari pemerintah maupun swasta, dan semakin antusiasnya animo masyarakat dalam pagelaran kegiatan KPMI. Mitra strategis kementerian dan lembaga KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, BSI, Bank Syariah Indonesia, BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BI, Bank Indonesia, Kementerian Luar Negeri, LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Mitra Strategis Swasta, PT Zahir Internasional, PT 5 Events Indonesia, PT Madinah Group Indonesia, PT Urun Bangun Negeri, Hijrah Bank, Syafiq Evermos, LBS Urundana, BMT Ausidik. Jadi, bagi Anda yang telah merintis maupun masih merencanakan menjadi seorang pengusaha dan membutuhkan banyak informasi atau bimbingan seputar bisnis hingga mendalami syariat Islam dalam bermuamalah, KPMI adalah pilihan tempat untuk Anda. Selain memiliki pengurus yang sudah berpengalaman dalam membina dan membimbing, KPMI juga memiliki asatidzah yang berkompeten dan menguasai ilmu syariat Islam secara kafah. Mari bergabung bersama KPMI untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'du. Bagaimanakah seharusnya seorang muslim berniaga agar tidak melanggar aturan syariat? Apa saja yang harus dihindari oleh pengusaha muslim? Bagaimana membangun spirit etos atau entrepreneur dalam diri seorang muslim agar kita memiliki daya saing yang handal di tengah persaingan global yang luar biasa semacam ini? Saya mengajak kepada Anda sekalian, ikuti, daftarkan diri Anda segera di KPMI Entrepreneur School yang disingkat dengan KES. Ini adalah satu pembelajaran bagi teman-teman pengusaha ataupun yang ingin berwirausaha. Sebuah kegiatan pendidikan dalam masalah ilmu agama dan syar'i terkait bisnis yang sesuai dengan syariah. Saya termasuk salah satu di antara yang terlibat dalam penyusunan kurikulum, juga penyusunan materi di sekolah KPMI ini. Saya sarankan, rekomendasikan untuk bisa mengikuti KES. Yang ingin belajar ilmu wajib dalam masalah bisnis, Anda bisa hadir di KPMI Entrepreneur School. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Teman-teman, tahu kan jadi eksportir itu keren. Udah jadi pahlawan devisa, bisa jalan-jalan keliling dunia lagi. Indonesia itu selain punya beragam sumber daya alam, juga punya banyak banget produk hasil olahan industri yang keren. Makanya kita berpotensi banget jadi negara maju. Tidak cuma menuhin kebutuhan dalam negeri, tapi juga kita bisa menyuplai pasar dunia. Salah satu caranya buat bantu Indonesia itu maju, ayo kita genjot ekspor ke luar negeri. Ekspor pasti dianggap urusannya ribet banget ya. Apalagi bagi teman-teman yang merasa masih UMKM. Emang bisa ikutan ekspor? Jangan khawatir, di zaman sekarang yang serba digital ini ada digital marketing. Nanti dengan dibekali ilmu ekspor yang komplit, kalian pasti bisa ekspor. Untuk mempermudah kalian agar bisa ekspor, kami, para praktisi yang juga bersertifikat dari BNSP, akan bantu kalian mengembangkan kompetensi dalam bisnis ekspor, juga dalam bidang digital marketing. Belajarnya berbasis SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk pelaku UKM bidang ekspor. Keren banget kan? Kami dari Gerakan Ekspor Barengan yang diprakarsai oleh KPMI, Nudira Learning Center, Aspenku, dan Hibu Creative House siap mendampingi kalian untuk belajar tentang digital marketing dan bisnis ekspor secara online. Ya, tahun 2013 sampai hari ini kami sudah mencetak lebih dari 300 eksportir baru. Umumnya mereka seperti kalian, awalnya newbie, ada yang baru lulus kuliah, masih sekolah, karyawan yang ingin mulai usaha, ibu-ibu yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, jomblo yang pengen move on, pokoknya semua kalangan deh. Kami senang banget kalau banyak milenial seperti kalian bisa jadi eksportir dan jadi pahlawan devisa. Dengan join program kami, kalian bisa langsung mengakses materi ekspor dan digital marketing secara detail. Dan jangan khawatir, pasti kalian juga akan mendapatkan layanan konsultasi langsung dari para coach yang sudah expert banget. Ekspor tuh keren banget. Selain cuan buat diri sendiri, kita juga bisa bantu Indonesia maju. Kalian mau menambah skill kan? Mau kenal sama banyak orang dari mancanegara lagi? Ayo pre-order e-course-nya. Nggak usah pakai ragu.
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan mempunyai potensi ekonomi syariah yang luar biasa besar, Indonesia terus menciptakan pengusaha muslim baru sekaligus meningkatkan ekosistem industri halal. Sejalan dengan Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah, Indonesia menargetkan tahun 2024 sebagai pusat halal dunia. Salah satu langkah strategis untuk mencapai hal tersebut adalah melakukan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai penggerak utama ekosistem industri halal. KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, dibentuk pada tahun 2010 sebagai sarana bersama bagi pengusaha muslim untuk mendalami akidah Islam yang lurus dan syariat Islam dalam bermuamalah. Saat ini, KPMI Pusat berlokasi di Jalan Tebet Barat Dalam 1 nomor 37 Jakarta Selatan. KPMI mempunyai visi membentuk pengusaha muslim yang berkualitas baik secara ekonomi maupun agamanya, yang pada akhirnya menjadi kesatuan kuat dalam memperjuangkan kemaslahatan umat Islam dan memajukan perekonomian Indonesia. Misi KPMI adalah 1. Sebagai wadah komunikasi bagi pengusaha muslim untuk berdiskusi dan mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan usaha. 2. Memajukan peranan pengusaha muslim dalam memberikan sumbangsih bagi kemaslahatan umat Islam serta kemajuan perekonomian nasional. 3. Sebagai mitra pemerintah dengan memberikan pendapat dan saran dalam rangka mengembangkan dan melindungi pengusaha dan konsumen muslim di Indonesia. Saat ini, anggota KPMI tersebar di 45 koordinator wilayah atau Korwil, 42 Korwil kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, dan 3 Korwil di luar negeri yaitu negara Arab Saudi, Qatar, dan Mesir. Anggota KPMI yang terdaftar berjumlah lebih dari 48.000 orang, baik yang sudah menjadi pengusaha maupun calon pengusaha. Adapun aktivitas KPMI yang sudah dilakukan dari para anggotanya adalah 1. KES atau KPMI Entrepreneur School, yaitu serangkaian kegiatan yang memberikan pemahaman tentang ekonomi dan motivasi bisnis hingga syariat Islam dalam berbisnis. 2. Pameran pengusaha muslim yang bernama Muslim Life Fest merupakan sebuah pameran terbesar industri gaya hidup syariah dan halal di Indonesia. Peserta pameran merupakan pelaku usaha yang berasal dari semua sektor industri gaya hidup syariah dan halal serta memiliki konsep gaya hidup Islami. 3. Berpartisipasi aktif dalam International Trade Expo dengan tujuan mendorong dan membantu pengusaha muslim Indonesia untuk siap dalam menghadapi globalisasi dan pasar bebas dunia. Kegiatan-kegiatan KPMI ini akan terus berlangsung dan terus meningkatkan eskalasinya dari tahun ke tahun. Hal ini dapat terlihat dari semakin banyaknya pihak-pihak yang berkolaborasi dalam menyukseskan kegiatan KPMI, baik itu dari pemerintah maupun swasta, dan semakin antusiasnya animo masyarakat dalam pagelaran kegiatan KPMI. Mitra strategis kementerian dan lembaga KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, BSI, Bank Syariah Indonesia, BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BI, Bank Indonesia, Kementerian Luar Negeri, LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Mitra Strategis Swasta, PT Zahir Internasional, PT 5 Events Indonesia, PT Madinah Group Indonesia, PT Urun Bangun Negeri, Hijrah Bank, Syafiq Evermos, LBS Urundana, BMT Ausidik. Jadi, bagi Anda yang telah merintis maupun masih merencanakan menjadi seorang pengusaha dan membutuhkan banyak informasi atau bimbingan seputar bisnis hingga mendalami syariat Islam dalam bermuamalah, KPMI adalah pilihan tempat untuk Anda. Selain memiliki pengurus yang sudah berpengalaman dalam membina dan membimbing, KPMI juga memiliki asatidzah yang berkompeten dan menguasai ilmu syariat Islam secara kafah. Mari bergabung bersama KPMI untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bagaimanakah seharusnya seorang muslim berniaga agar tidak melanggar aturan syariat? Apa saja yang harus dihindari oleh pengusaha muslim? Bagaimana membangun spirit etos atau entrepreneur dalam diri seorang muslim agar kita memiliki daya saing yang handal di tengah persaingan global yang luar biasa semacam ini? Saya mengajak kepada Anda sekalian, ikuti, daftarkan diri Anda segera di KPMI Entrepreneur School yang disingkat dengan KES. Ini adalah satu pembelajaran bagi teman-teman pengusaha ataupun yang ingin berwirausaha. Sebuah kegiatan pendidikan dalam masalah ilmu agama dan syar'i terkait bisnis yang sesuai dengan syariah. Saya termasuk salah satu di antara yang terlibat dalam penyusunan kurikulum, juga penyusunan materi di sekolah KPMI ini. Saya sarankan, rekomendasikan untuk bisa mengikuti KES. Yang ingin belajar ilmu wajib dalam masalah bisnis, Anda bisa hadir di KPMI Entrepreneur School. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman,
Tahu kan jadi eksportir itu keren, udah jadi pahlawan devisa, bisa jalan-jalan keliling dunia lagi. Indonesia itu selain punya beragam sumber daya alam, juga punya banyak banget produk hasil olahan industri yang keren. Makanya kita berpotensi banget jadi negara maju. Tidak cuma menuhin kebutuhan dalam negeri, tapi juga kita bisa menyuplai pasar dunia. Salah satu caranya buat bantu Indonesia itu maju, ayo kita genjot ekspor ke luar negeri. Ekspor pasti dianggap urusannya ribet banget ya. Apalagi bagi teman-teman yang merasa masih UMKM. Emang bisa ikutan ekspor? Jangan khawatir, di zaman sekarang yang serba digital ini ada digital marketing. Nanti dengan dibekali ilmu ekspor yang komplit, kalian pasti bisa ekspor. Untuk mempermudah kalian agar bisa ekspor, kami, para praktisi yang juga bersertifikat dari BNSP, akan bantu kalian mengembangkan kompetensi dalam bisnis ekspor, juga dalam bidang digital marketing. Belajarnya berbasis SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk pelaku UKM bidang ekspor. Keren banget kan? Kami dari Gerakan Ekspor Barengan yang diprakarsai oleh KPMI, Nudira Learning Center, Aspenku, dan Hibu Creative House siap mendampingi kalian untuk Belajar tentang digital marketing dan bisnis ekspor secara online. ya tahun 2013 sampai hari ini kami sudah mencetak lebih dari 300 eksportir baru. Umumnya mereka seperti kalian, awalnya newbie, ada yang baru lulus kuliah, masih sekolah, karyawan yang ingin mulai usaha, ibu-ibu yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, jomblo yang pengen move on, pokoknya semua kalangan deh. Kami senang banget kalau banyak milenial seperti kalian bisa jadi eksportir dan jadi pahlawan devisa. Dengan join program kami, kalian bisa langsung mengakses materi ekspor dan digital marketing secara detail. Dan jangan khawatir, pasti kalian juga akan mendapatkan layanan konsultasi langsung dari para coach yang sudah expert banget. Ekspor tuh keren banget. Selain cuan buat diri sendiri, kita juga bisa bantu Indonesia maju. Kalian mau menambah skill kan? Mau kenal sama banyak orang dari mancanegara lagi. Ayo pre-order e-course-nya, nggak usah pakai ragu. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan mempunyai potensi ekonomi syariah yang luar biasa besar, Indonesia terus menciptakan pengusaha muslim baru sekaligus meningkatkan ekosistem industri halal. Sejalan dengan Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah, Indonesia menargetkan tahun 2024 sebagai pusat halal dunia. Salah satu langkah strategis untuk mencapai hal tersebut adalah melakukan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai penggerak utama ekosistem industri halal. KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, dibentuk pada tahun 2010 sebagai sarana bersama bagi pengusaha muslim untuk mendalami akidah Islam yang lurus dan syariat Islam dalam bermuamalah. Saat ini, KPMI Pusat berlokasi di Jalan Tebet Barat Dalam 1 nomor 37 Jakarta Selatan. KPMI mempunyai visi membentuk pengusaha muslim yang berkualitas baik secara ekonomi maupun agamanya, yang pada akhirnya menjadi kesatuan kuat dalam memperjuangkan kemaslahatan umat Islam dan memajukan perekonomian Indonesia. Misi KPMI adalah 1. Sebagai wadah komunikasi bagi pengusaha muslim untuk berdiskusi dan mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan usaha. 2. Memajukan peranan pengusaha muslim dalam memberikan sumbangsih bagi kemaslahatan umat Islam serta kemajuan perekonomian nasional. 3. Sebagai mitra pemerintah dengan memberikan pendapat dan saran dalam rangka mengembangkan dan melindungi pengusaha dan konsumen muslim di Indonesia. Saat ini, anggota KPMI tersebar di 45 koordinator wilayah atau Korwil, 42 Korwil kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, dan 3 Korwil di luar negeri yaitu negara Arab Saudi, Qatar, dan Mesir. Anggota KPMI yang terdaftar berjumlah lebih dari 48.000 orang, baik yang sudah menjadi pengusaha maupun calon pengusaha. Adapun aktivitas KPMI yang sudah dilakukan dari para anggotanya adalah 1. KES atau KPMI Entrepreneur School, yaitu serangkaian kegiatan yang memberikan pemahaman tentang ekonomi dan motivasi bisnis hingga syariat Islam dalam berbisnis. 2. Pameran pengusaha muslim yang bernama Muslim Life Fest merupakan sebuah pameran terbesar industri gaya hidup syariah dan halal di Indonesia, beserta merupakan pelaku usaha yang berasal dari semua
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ghurril mayamin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan juga nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu dengan 10 akhir dari bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada rekan-rekan semuanya yang sudah hadir bersama kita dalam acara kajian sore yang diselenggarakan oleh Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia dan juga PPMI Arab Saudi. Insya Allah kajian tema pada kesempatan sore kali ini yaitu tetap istiqomah hingga perjuangan di akhir Ramadan. Dan insya Allah tema ini atau materi ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muflih Humam LC Hafizahullahu Ta'ala wara'ahu. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Terlebih dahulu kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah sehat. Semoga antum sehat selalu. Alhamdulillah khair. Tayyib insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz sudah berkenan hadir bersama kita pada kesempatan kajian sore kali ini. Baik. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita persilahkan beliau untuk menyampaikan materi kajian. Tafadhal Ustaz. Syukran jazakallah khair kepada Al-Akh. Ya, ini afwan sedikit, Ana dari kemarin mencoba untuk menampilkan video Ana, tapi udah 2 kali nggak muncul-muncul video Ana ini. Ana nggak tahu nih kenapa, tapi ya khair, nggak apa-apa, insya Allah kita tetap lanjutkan untuk kajian kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yang kita lalai terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat hidayah serta inayahnya. Nikmat kita masih bisa diberikan umur dan kesempatan sehingga kita bisa sampai di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para kerabatnya, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahannya. Salah satunya adalah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun ini, bahkan kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di penghujung akhir Ramadan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Apabila kita melihat atau kita membaca ya kata istiqomah, ya. Istiqomah ini adalah sebuah kata yang mudah diucapkan. Masing-masing dari kita mudah untuk mengucapkannya. Istiqomah, istiqomah itu sangat mudah diucapkan. Akan tetapi pada dasarnya itu sulit untuk dilakukan. Itu sulit untuk dilakukan. Hanya segelintir orang yang Allah berikan hidayah serta taufiknya yang bisa melakukan istiqomah. Ya. Karena istiqomah adalah tentang suatu niat kita, tulus ikhlasnya kita, kuat dan teguhnya kita menghadapi halang rintangan, menapaki jalan meskipun tertatih, meskipun sulit, bahkan terjatuh ataupun terluka. Akan tetapi kita tetap bisa bangkit untuk kembali kepada jalan yang lurus. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah merupakan suatu bukti kesungguhan seorang hamba untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Istiqomah bukan di awal atau di pertengahan jalan, tetapi istiqomah mampu menuju sampai akhir perjuangan. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW bersabda, al-amalu bil khawatim. Ya, amal itu dilihat pada akhirnya, bukan awalnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Wahai orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman, ya. Makanya oleh karena itu amal kita semuanya dilihat di akhirnya. Dilihat di akhirnya. Oleh karena itu para hadirin rahimani wa rahimakumullah, istiqomah harus memiliki tujuan. Meniti sebuah perjalanan panjang, mengemban misi mulia, memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Namun tidak setiap orang bisa istiqomah, melainkan hanya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amat beruntung bagi setiap orang yang bisa meraih istiqomah, karena surga telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang tentu saja masing-masing dari kita alhamdulillah mungkin sudah menghafalnya dan sudah selalu mengamalkannya baik di pagi ataupun di sore hari. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami, ya, di dalam ketaatan kepadamu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Kemudian mereka tetap beristiqomah di atas syariatnya. Maka para malaikat turun kepada mereka saat kematian dan berkata kepada mereka, jangan takut mati dan apa yang sesudahnya. Jangan bersedih atas perkara-perkara dunia yang kalian tinggalkan dan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, mengenai konteks istiqomah juga telah banyak dijabarkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia, menunjukkan kedalaman mereka dalam memandang jauh makna istiqomah. Sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq, memberikan pengertian istiqomah sebagai teguh dalam beriman, memurnikan sesembahan hanya kepada Allah saja, dan menjauhi kesyirikan. Sedangkan sahabat lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menegaskan makna istiqomah sebagai sebuah sikap teguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, serta tidak berpaling seperti berpalingnya musang. Sementara Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memaknai istiqomah adalah sebuah sikap untuk memurnikan segala tindakan kita yang berkaitan dengan ibadah hanya untuk Allah saja, bukan kepada selainnya. Maka beliau berkata tentang istiqomah, ikhlaskan amal karena Allah semata. Adapun sahabat Nabi yang lain, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memahami konsep istiqomah sebagai bentuk ketegasan sikap dalam menjalankan kewajiban. Beliau mengatakan, kerjakanlah kewajiban-kewajiban. Di dalam makna yang telah kita pahami, baik dari Abu Bakar As-Siddiq sampai Ali bin Abi Thalib, kita bisa mengetahui bahwasanya istiqomah itu adalah merupakan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang utama. Kemudian kita terus-menerus ya melakukan semua perintah-perintah Allah yang diperintahkan kepada kita dan menjauhi semua larangan-larangan Allah ya yang dilarang kepada kita.
Oleh karena itu, Imam An-Nawawi dalam suatu kitabnya, ya, Syarah Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, mengatakan sebuah hadis dengan judul Al-Istiqamah, ya, yang artinya dari Abu Amr As-Sufyan, Abdul As-Saqafi radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam, suatu perkataan yang aku tak akan dapat menanyakan kepada seorang pun kecuali kepadamu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah ya kalian. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud ungkapan Nabi, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah, adalah beristiqomahlah sebagaimana kamu telah diperintahkan dan dilarang mengerjakan sesuatu perbuatan. Menurut Imam An-Nawawi, istiqomah adalah menetap sebuah jalan dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Makna istiqomah yang dibawakan oleh Imam Nawawi itu selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu. Ya. Oleh karena itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang kontinu walaupun sedikit. Ahabul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang kontinu terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Oleh karena itu, saya menasihati diri saya sendiri dan kepada para hadirin semuanya untuk kita tetap ya beristiqomah di atas jalan yang lurus ini. Ya, kita tetap beramal, amal yang soleh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai ya sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Alhamdulillah kita telah diajarkan ya di bulan Ramadan ini kita bisa melakukan banyak sekali kebaikan yang bisa kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Qur'annya, mengikuti kajiannya, sholat tarawehnya, doanya, zikirnya ya. Kita bisa continue kurang lebih selama hampir 1 bulan ini. Ya, oleh karena itu Ramadan mengajarkan kita untuk istiqomah. Untuk istiqomah. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah di penghujung akhir Ramadan ya. Kurang lebih mungkin kurang dari 10 hari lagi kita akan ditinggalkan oleh Ramadan ya. Dan tidak ada jaminan ya kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Oleh karena itu bagi siapa saja ya yang merasa di Ramadan kali ini belum maksimal, yang dirasa di Ramadan kali ini itu malah melalaikan ya atas perintah Allah dan Rasul-Nya, maka ayo kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala sampai menuju akhir Ramadan ini. Kita maksimalkan, kita buktikan kita akan selamat sampai akhir Ramadan ini. Dan ditambah Allah itu memberikan banyak sekali bonus, banyak sekali hadiah di akhir Ramadan ini. Ya, hikmahnya adalah apa? Ketika kita sudah melakukan kebaikan dari awal Ramadan, ya, mungkin di antara kita ya sudah sampai di tahap yang sudah mulai lelah, letih, ya, capek, ngantuk, sudah mulai bosan mungkin dalam beribadah, dalam melakukan amal soleh. Oleh karena itulah Allah berikan keistimewaan di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Tujuannya adalah agar kita itu semangat sampai akhir Ramadan. Ya, semangat sampai akhir Ramadan kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca Quran, zikir, doa dan semua amal-amal soleh lebih diutamakan dilakukan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah ya, kita disampaikan di 10 terakhir bulan Ramadan ya. Yang dimana Allah menjadikan waktu ini 10 malam terakhir ini Allah jadikan waktu untuk membebaskan hamba-Nya yang masuk neraka ya. Jadi di akhir 10 Ramadan ini Allah jadikan waktu khusus untuk membebaskan hamba-hambanya yang masuk neraka ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkhususkan di 10 terakhir Ramadan ini ya, Nabi lebih mengkhususkan dan lebih berijtihad, lebih sungguh-sungguh di dalam beramal dan lebih melakukan lebih banyak lagi amal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.
sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya itu bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan, yang dimana tidak ya kesungguhan Nabi ini tidak dilakukan di luar bulan Ramadan atau khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan di dalam Sahihain ya masih dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu ya. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk kepada 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ya, artinya beliau meninggalkan istri-istrinya, memfokuskan waktunya untuk berkhalwat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak melakukan hubungan suami istri di 10 malam terakhir. Bukan karena tidak boleh, akan tetapi beliau memfokuskan semua waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menghidupkan malam-malamnya ya. Beliau tahajud, beliau berzikir, beliau bertobat ya. Beliau baca Quran. Kemudian juga beliau membangunkan anggota keluarganya untuk beribadah bersama-sama dengan beliau. Ya. Dan ini semua meliputi kesungguhan beliau dalam membaca ya, membaca Al-Qur'an, kemudian sholat, kemudian zikir, dan juga sedekah dan yang lainnya ya dari amal-amal soleh. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengkhususkan di 10 malam terakhir ini dengan memperbanyak amal soleh. Maka seyogianya bagi kita itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan mengkhususkan waktu kita ini ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk meninggalkan perkara-perkara dunia ya. Ya, meminimalisir perkara-perkara dunia dan kita memfokuskan untuk mencari ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani rahimakumullah, dan kekhususan ya, ada kekhususan yang Allah berikan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini ya, yaitu adalah kita bersungguh-sungguh untuk qiyamul lail. Ya, kita bangun malam hari. Kita bangun malam hari, kemudian kita berangkat ke masjid untuk melakukan i'tikaf. Kita sholat malam, kita sholat tahajud, kita beristighfar kepada Allah, kita zikir, kita baca Quran, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mengajak anggota keluarga kita untuk beribadah kepada Allah, mengkhususkan untuk beribadah kepada Allah di 10 malam terakhir ini. Kemudian juga kita memanjangkan sholat kita, ya. Kita panjangkan sholat kita. Kita panjangkan berdiri kita, ruku kita, ya. Kemudian kita perbanyak baca Al-Quran kita. Kemudian kita begadang, ya, untuk beribadah, bukan begadang untuk bermain atau begadang untuk hal-hal dunia yang lainnya. Kita begadang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyaknya manusia yang lalai, ya, manusia yang lalai. Bahkan di akhir Ramadan ini mereka malah menyerbu pasar-pasar, ya. Mereka malah banyak untuk melakukan ya perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, Padahal 10 malam terakhir ini sangat mulia, yang dimana di dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ya, sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, ya. Jadi Lailatul Qadar ini berada di 10 terakhir bulan Ramadan, yang dimana Lailatul Qadar ini masing-masing dari kita sudah tahu itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, ya. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Apabila kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik daripada kita beramal selama kurang lebih 83 tahun. Siapa yang bisa menjamin kita untuk sampai umur kita ke 83 tahun? Orang tua kita pun belum tentu
umurnya sampai 83 tahun. Tidak ada yang menjamin. Oleh karena itu Allah berikan bonus yang sangat banyak di akhir 10 ya, 10 terakhir di bulan Ramadan ini ya. Beramallah ya. Ini adalah wasiat untuk saya pribadi dan kepada para hadirin, khususkan amal-amal kita di 10 terakhir ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah ya. Kita akan sedikit membahas ya tentang keutamaan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, karena di malam terakhir di bulan Ramadan ini itu ada ibadah yang Allah khususkan, yang Nabi Muhammad SAW itu lakukan. Ya. Ibadah itu adalah i'tikaf. I'tikaf. Ketahuilah para hadirin rahimani wa rahimakumullah, i'tikaf ini adalah merupakan ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat agung, yang berkaitan dengan saum, dan khususnya di waktu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah taala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampurnya ya, istri-istri kalian sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Ya, i'tikaf di masjid. Jadi i'tikaf maknanya adalah kita sederhananya adalah kita begadang. Kita begadang di masjid. Tujuannya adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum i'tikaf sendiri adalah sunnah ya. Sunnah menurut Nabi Muhammad SAW. Ya, dan ada perintahnya juga di Allah sebutkan yang tadi saya bacakan di dalam surat Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ya. Dan juga termasuk syariat-syariat ya umat-umat terdahulu. Dan di dalam i'tikaf itu ada taqarrub ilallah taala ya, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan berdiam di masjid ya. Kemudian kita menggantungkan hati kita, menggantungkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sepenuhnya ya, dan memutuskan kaitan-kaitan yang berkaitan dengan makhluk ya, yang berkaitan dengan dunia kita putuskan. Kita khususkan hati kita. Kita kaitkan hati kita hanya untuk taat kepada Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Dan kita melepaskan ya hati kita dari kesibukan dunia dan memfokuskan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita juga beribadah kepada Allah, kemudian kita bertafakkur ya, dan zikir, baca Quran dan salat dan doa serta taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan i'tikaf juga disunnahkan di setiap waktu. Akan tetapi terkhusus di dalam bulan Ramadan dan khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih ditekankan kita untuk beriktikaf. Karena perbuatan Nabi Muhammad SAW ya, dan terus continue Nabi Muhammad SAW melakukan i'tikaf sampai beliau wafat. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya, beliau menyebutkan adalah Rasulullah SAW, beliau itu beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan para istri-istri Nabi juga mereka beriktikaf bersama Nabi, baik ketika Nabi masih hidup ataupun Nabi sudah meninggal. Para istri Nabi tetap melakukan i'tikaf. Dan di dalam Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi wa'takafna ma'ahu wastatarna bil akhbiyah wa afdalul i'tikaf fi Ramadan al-i'tikaf fil ashril awakhir." Ya, adalah ya Nabi Muhammad SAW beriktikaf sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian para istri-istri beliau juga melakukan i'tikaf bersama Nabi Muhammad SAW, baik ketika beliau masih hidup ataupun beliau sudah tiada. Ya. Dan afdol
atau i'tikaf yang paling utama adalah di bulan Ramadan. I'tikaf di akhir Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad SAW selalu mendawamkan ya sampai beliau wafat. Karena perkataan Aisyah tadi, kana ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Ya adalah Nabi beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah wafatkan beliau. Dan karena 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ya adalah malam yang ada di dalamnya itu adalah Lailatul Qadar. Yang mungkin saja dengan kita beriktikaf kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian i'tikaf juga tentunya memiliki syarat-syarat yang kita harus penuhi, yang kita harus lakukan. Salah satu di antara syarat i'tikaf yang pertama adalah niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriktikaf di masjid. Ya. Kita khususkan waktu kita, malam kita, khususnya di 10 hari terakhir ini untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan sholat tahajud kita panjangkan sholat kita perbanyak baca Quran kita banyak doa, kita banyak zikir, istighfar serta taubat. Ya. Yang pertama, ya syarat yang pertama adalah niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita bukan dunia. Tujuan kita bukan untuk dilihat oleh manusia bahwa kita adalah orang yang soleh, ahli ibadah atau ahli ketaatan, bukan. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh terhadap 10 hari terakhir ini. Karena bekal kita itu masih sedikit. Perjalanan kita masih panjang. Bekal kita masih sedikit, ya. Karena sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, sebaik-baiknya bekal adalah takwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah harus dilakukan di masjid. Jadi i'tikaf itu tidak bisa dilakukan di rumah atau tidak bisa dilakukan di tempat lain, harus dilakukan di masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, jelas sekali, masih di ayat yang sama, Al-Baqarah ayat 187, wa antum aakifuna fil masajid. Sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Ya. Jadi i'tikaf itu harus di masjid. Kemudian syarat yang ketiga, an yakunal masjid alladzi i'takafa fihi tuqamu fihi salatul jamaah. Masjid yang kita ya masuk ya untuk beriktikaf itu harus masjid yang diadakan sholat jamaah di dalamnya dan sholat Jumat. Artinya adalah masjid jami', ya, masjid jami'. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, wala i'takafa illa fi masjid jamaah, dan tidaklah beliau beriktikaf itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali di masjid jamaah. Ya, masjid yang di dalamnya dilakukan sholat berjamaah. Ya. Walanna al-i'tikaf fi ghairil masjid alladzi tuqamu fihi al-jamaah yuaddi imma ila tarkil jamaah wa imma ila taqarrur khurujil mu'takif katsiran ma imkaniyat taharruz. Ya. Karena kalau dilakukan di masjid yang tidak dilakukan sholat jamaah di dalamnya, ya, karena dikhawatirkan, ya, kita itu keluar, sering-sering keluar, karena tidak dilakukan sholat jamaah di dalamnya. Jadi apabila ada masjid yang dilakukan sholat jamaah, maka kita bisa khusus, kita bisa fokus untuk beriktikaf. Untuk beriktikaf kita menyendiri, kita berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Itulah sedikitnya ada syarat-syarat i'tikaf. Yang pertama adalah niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah harus dilakukan di masjid, dan yang ketiga adalah masjid yang dilakukan itu masjid jami', yang dilakukan sholat jamaah di dalamnya. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita akan sedikit membahas ya tentang Lailatul Qadar, ya, keutamaan Lailatul Qadar dan apa yang harus kita lakukan ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Allah taala berfirman
di dalam surat Al-Qadar 1 sampai 5. Tentunya insya Allah masing-masing dari kita sudah hafal surat ini. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Ya. Dan apakah kalian tahu apa malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Maka pada malam itu malaikat serta ya khususnya malaikat Jibril turun ke dunia atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk menuntaskan semua perkara-perkara yang ada di dunia. Ya, keselamatan serta kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya. Para hadirin rahimani rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan yang diberkahi ini, ya, Allah menurunkan Al-Qur'an. Ya, Allah menurunkan Al-Qur'an dan Allah turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas, ya, dan penjelas. Kemudian di dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Allah menurunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara utuh Al-Qur'an sempurna. Kemudian ya diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama 23 tahun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam secara bertahap selama 23 tahun. Dan malam Lailatul Qadar ini memiliki keistimewaan, ya, dan jatuhnya itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, taharru lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Maka siogianya bagi kita umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk bersungguh-sungguh di setiap malam, malam 10 terakhir bulan Ramadan untuk meminta supaya kita diberikan malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, yang mencari, tentunya kita dengan sholat, beristighfar, doa, zikir, baca Quran, karena iman kepada Allah. Iman ini artinya berarti kita mengetahui ini adalah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukan karena kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga melakukan tersebut karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukannya juga karena kita mengharap, ya, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita melakukannya karena kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita ingin berada di barisan paling depan karena kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu arti iman. Iman berarti kita itu sudah siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita siap untuk tunduk, kita siap untuk patuh, kita siap untuk merelakan jiwa, raga kita, harta kita, darah kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman, itu adalah iman. Dan ihtisab, kita mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita melakukan qama Lailatul Qadri karena keimanan kita dan karena ihtisab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ganjarannya adalah kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, Masya Allah, Subhanallah, para hadirin rahiman rahimakumullah. Kita menyadari hampir setiap hari mungkin kita melakukan kesalahan. Hampir setiap hari kita melakukan kesalahan. Baik yang kita lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja.
Ya, kullu bani Adam khata, setiap bani Adam itu selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Wa khairul khatta'i at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, mumpung kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu di akhir Ramadan ini yang banyak sekali keutamaannya, banyak sekali fadilahnya, banyak sekali keistimewaannya, banyak bonus-bonus yang Allah berikan kepada kita, ya. Banyak hadiah-hadiah yang Allah berikan kepada kita. Ayo kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita curahkan, kita akui dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan. Kita membangkang kepada Allah, kita tidak melakukan perintah-perintah Allah. Bahkan na'udzubillah kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah saatnya untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di 10 malam terakhir ini, supaya kita itu kembali bersih. Ketika Ramadan sudah meninggalkan kita, kita sudah bersih. Kita sudah bersih, sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin rahimani rahimakumullah, Allah taala juga telah menghabarkan kepada kita, ya, bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, dan dinamakan Lailatul Qadar, ya, li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilkas sanah. Ya, Allah tetapkan takdir-takdir selama 1 tahun. Ya, jadi Allah tetapkan takdir-takdir manusia semuanya, ya, untuk selama 1 tahun Allah tetapkan di malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, di dalam malam tersebut, ya, Allah tetapkan, ya, takdir-takdir manusia selama 1 tahun. Ya, jadi itu adalah takdir tahunan, dan itu adalah takdir yang khusus. Adapun takdir yang umum adalah takdir yang telah Allah tuliskan, ya, Allah ciptakan, ya, sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi ada takdir umum, ya, takdir yang sudah Allah tuliskan, Allah tetapkan, ya, yang dimana Allah telah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan juga ada takdir khusus. Takdir khusus itu, ya, Allah tetapkan setiap tahunnya dan ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itulah tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, pada malam Lailatul Qadar para malaikat itu turun, dan malaikat Jibril pun turun untuk menuntaskan segala urusan di dunia ini. Ya, itu adalah menetapkan takdir selama 1 tahun. Kemudian juga, ya, disebut malam Lailatul Qadar itu karena keagungan dan kemuliaan yang ada pada malam tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, yaitu ketika kita melakukan amal peribadatan, ya, di malam tersebut, malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada kita beramal ketika 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. 83 tahun. Dan, ya, Nabi Muhammad SAW itu lebih meningkatkan lagi ketaatannya di malam-malam ganjil. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, utlubuha fil ashril awakhiri fi thalathin. Ya baqaina au sab'in ya baqaina au tis'in ya baqain. Ya. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dan di malam-malam yang ganjil, yaitu malam 23 atau malam 25, malam 27 atau malam 29. Ya. Wa lailatu sab'in wa isyrina arjaha liqaulihi katsirin minas sahabah. Dan malam 27 Ramadan itu kemungkinannya lebih besar untuk turun Lailatul Qadar, ya. Karena para sahabat, ya, mengatakan demikian. Ya. Karena banyak sahabat mengatakan innaha lailatu sab'in wa ishrin, ya. Sahabat yang mengatakan demikian adalah Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab dan yang lainnya, ya. Jadi mereka mengatakan kebanyakan terjadi malam Lailatul Qadar itu di malam 27. Di malam 27.
dan hikmah. Tentunya ya tidak ada yang mengetahui hal yang gaib ini, karena Lailatul Qadar ini Allah rahasiakan. Allah rahasiakan. Akan tapi pendapat para sahabat kita juga bisa jadikan referensi. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW juga memberikan kepada kita, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Kemudian sahabat juga menetapkan kebanyakan keseringannya terjadinya itu di malam 27 Ramadan. Ya. Adapun hikmah Allah rahasiakan malam Lailatul Qadar adalah untuk kita bersungguh-sungguh di setiap malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap malam, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana Allah rahasiakan hari kiamat, ya. Ya, Allah rahasiakan hari kiamat, tidak ada yang tahu. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu Allah berikan ya sesuatu itu Allah rahasiakan supaya kita itu mencari, supaya kita itu mempersiapkan diri, supaya kita itu bersungguh-sungguh untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka wajib bagi kita untuk sungguh-sungguh ya di setiapnya, dan disunnahkan juga kepada kita sebagai seorang muslim untuk memperbanyak doa, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Nabi Muhammad SAW mengajarkan sebuah doa yang tentunya alhamdulillah mungkin masing-masing dari kita sudah menghafalnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Allah Maha Maaf, Allah Maha Pengampun, mencintai ya ampunan, mencintai maaf. Maka maafkanlah kami, maafkanlah diri kita. Ya, karena kita itu banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi Muhammad mengajarkan kita sebuah doa yang beliau sering ucapkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Jadi kita baca doa ini bukan hanya di malam saja, di setiap saat di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Kita ucapkan, kita ingat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca sering-sering doa ini. Maka para hadirin rahimakumullah ya, bersungguh-sungguhlah dalam kita mencari malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu dengan kita memperpanjang sholat kita, sholat tahajud kita, memperbanyak doa kita, memperbanyak istighfar kita, dan memperbanyak amal-amal soleh kita. Karena itu adalah kesempatan untuk kita. Ya, Allah berikan kesempatan dan bonus umur kepada kita. Khairun min alfi syahr, kurang lebih 83 tahun. Jadi apabila kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah, maka kita lebih baik daripada kita beramal selama kurang lebih 83 tahun. Itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa beramal selama umur yang panjang demikian. Ya. Dan tentunya kesempatan tersebut mungkin saja tidak akan terjadi kedua kalinya. Ya. Jadi oleh karena itu kita dikasih kesempatan Allah Subhanahu wa taala bisa sampai di hari ini untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena kita tidak bisa dijamin ya. Tidak ada yang bisa menjamin kita untuk kita bisa beribadah di malam Lailatul Qadar atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan di tahun depan. Oleh karena itu maksimalkanlah kepada kita ya, mulai malam ini, dan insya Allah malam ini kalau nggak salah ini adalah malam ganjil insya Allah. Kita i'tikaf di masjid. Kita i'tikaf di masjid untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dan i'tikaf ini bukan hanya untuk laki-laki, akan tetapi untuk para wanita juga. Untuk para wanita juga. Apa yang dilakukan selama i'tikaf? Ya, kita banyak doa, kita sholat, kita tahajud, ya. Kemudian kita baca Quran, kita sedekah, kita memperbanyak doa, kita bertaubat dan beristighfar, ya. Kemudian juga kita harus mewaspadai ya penyakit-penyakit yang sering kita dapati di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Mungkin khususnya buat para ibu-ibu, ya.
itu lebih khusus, lebih intens lagi untuk masak di dapur. Ya, oleh karena itu ya kita minimalkanlah, kita khususkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit yang lainnya adalah mengejar diskon lebaran ya. Karena naudzubillah ya, ketika mendekati lebaran, Ramadan udah akhir-akhir, itu malah diskon tuh diperbanyak. Jadi kita itu lalai, yang tadinya harusnya kita beriktikaf di masjid, malah kita iktikafnya di pasar. Naudzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itu inilah penyakit-penyakit yang sering terulang di setiap Ramadan, ya. Kemudian kita juga penyakit yang lain adalah menghabiskan waktu di jalan. Ya, apa itu mau bukber ataupun yang lainnya, ya, yang perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itulah ketika kita sudah mengetahui tentang keutamaan Lailatul Qadar, mulai malam ini kita khususkan ya hati kita, tenaga kita, pikiran kita, ya semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang kurang, ada yang salah itu datang dari diri saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya dan pemaparan materi pada kesempatan kajian sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga antum Ustadz. Jazakallah khair wa ya. Allahumma amin wa iyyakum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mungkin beberapa daerah sudah memasuki waktu sholat maghrib dan di wilayah Jakarta tersisa 1 menit. Baik, mari kita tutup kajian pada kesempatan sore ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Baik. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.